Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Rahmat Apriantara, NPM 20 10 10 30 160. Di sini saya akan menjelaskan teori konflik dan perubahan sosial. Yang pertama, latar belakang. Manusia memiliki persamaan dan perbedaan perilaku. Perbedaan perilaku inilah yang memicu terjadinya konflik. Manusia berinteraksi dalam kehidupan sosial dan organisasi. Selanjutnya, konflik. Konflik berasal dari kata Latin confligere yang berarti saling memukul. Secara sosiologi, konflik merupakan sebagai suatu perilaku sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain. Pengertian konflik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Takwiri, warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam berbagai keadaan akibat bangkitnya keadaan ketidaksatuan, kontroversi, pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara terus-terusan. Yang kedua, menurut Gibson, hubungan selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling bergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini tercipta jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan masing-masing dan tidak bekerja satu sama lain. Selanjutnya, ada penyebab konflik. Yang pertama, ada penyebab individu. Yang kedua, perbedaan latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perubahan nilai-nilai yang cepat di dalam masyarakat. Yang selanjutnya, jenis konflik. Yang pertama, konflik antara atau dalam peran sosial. Yang kedua, konflik antara kelompok sosial. Yang ketiga, konflik kelompok organisasi. Yang keempat, konflik antara satuan nasional. Selanjutnya, anatomi konflik sosial. Anatomi berasal dari kata Yunani yaitu ana dan tomos, yang artinya komponen atau bagian pembentuk konflik. Selanjutnya, kondisi yang melatar belakangi konflik. Yang pertama, kondisi sosial atau eksploitasi sosial. Yang kedua, kondisi intelektual atau orang yang selalu mempertahankan idealisme. Yang ketiga, kondisi geografis atau status sosial, kelas atas atau kelas bawah. Yang selanjutnya, unsur-unsur yang terkait dengan proses terjadinya konflik. Yang pertama, penyebab terjadinya konflik. Yang kedua, pihak-pihak yang berkonflik. Yang ketiga, proses terjadinya konflik. Yang keempat, dampak terjadinya konflik. Yang kelima, proses penyelesaian konflik. Selanjutnya, tahapan konflik menurut Handayani. Yang pertama, konflik laten atau konflik yang terjadi secara tersembunyi atau tidak nampak. Yang kedua, konflik terasakan atau mulai merasakan adanya konflik. Yang ketiga, konflik wujudan. Yang keempat, manifest konflik atau konflik yang teraba atau nampak. Yang kelima, akibat konflik. Selanjutnya, alat analisis konflik. Yang pertama, pemetaan konflik atau memahami situasi konflik, bisa jadi kebutuhan atau ketakutan. Yang kedua, segitiga konflik, yaitu faktor yang berkaitan dengan perilaku yang berkonflik. Yang ketiga, pohon konflik. Pohon konflik ini menggambarkan konflik seperti pohon. Ada akar yang menjadi pokok permasalahan, proses, dan dampak efek. Yang keempat, tahapan konflik.
melihat grafiknya apa meningkat atau menurun konfliknya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.